Selamat sore adik-adik, hari ini kita kembali belajar, kita belajar fisika dan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang momentum dan impuls. Jadi seharusnya untuk waktu sekarang, kalau di sekolah itu kalian sudah di materi momentum dan impuls. Nah, untuk video selanjutnya, kakak harap kalian bisa mendengarkan dan menontonnya juga dengan baik sehingga nanti bisa mengerti. Impuls, momentum, dan hubungannya. Jadi nanti kita mempelajari tentang impuls, momentum, dan hubungan antara impuls dan momentum. Nah, di sini deh ada beberapa contoh atau peristiwa yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat. Di sini kakak buat penjelasannya. Junaidi mengemudi mobil, tanpa sengaja ia menabrak pembatas jalan, sehingga ia tidak bisa langsung menghentikan mobilnya. Akhirnya mobilnya pun terpental sekitar 10 meter dari pembatas jalan yang ditabraknya. Mobil baru berhenti ketika menabrak pohon. Perkirakan saja kendaraan mobil itu melaju dengan kecepatan antara 70 hingga 80 km per jam. Maka yang terjadi deh kayak seperti digambar di video ini. Jadi kira-kira sebuah mobil dengan kecepatan 70 sampai 80 menabrak pembatas jalan dan tidak bisa berhenti, akhirnya dia menabrak sebuah pohon. Kalau kita lihat kondisi mobilnya bagian depannya hancur ya. Sekarang kita perhatikan kalau dari gambar ini ada dua. Yang pertama mobil sedan sama bus sekolah kayak gitu ya, Dek ya. Kalau misalnya mereka tabrakan, mana mobil yang lebih hancur? Nah, ini nanti berkaitan dengan materi momentum. Jadi, jangan kalian langsung tertawa melihat gambar ini. Oke, Dek ya. Kita lanjut. Peristiwa impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi deh, untuk momentum dan impuls itu banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu adalah peristiwa tabrakan. Kalau lihat dari gambar ini, mengapa dalam peristiwa ini mobil itu selalu mengalami kerusakan yang lebih parah daripada kereta api? Nah, kalau kalian langsung bisa menjawab, berarti itu kalian paham apa yang menyebabkan motor atau mobil kalau menabrak kereta api pasti kondisi mereka lebih hancur daripada kereta api itu sendiri. Nah, kalau kita lihat deh, dari tabrakan-tabrakan yang mungkin pernah kita lihat, jadi bisa kita ambil pertanyaan, mengapa kecelakaan yang terjadi pada beberapa kendaraan mengalami kerusakan yang berbeda-beda? Nah, jadi kita bisa menganalisis kenapa setiap kecelakaan itu kondisi mobil atau motor yang kecelakaan itu beda-beda. Jadi kita bisa menganalisisnya dari massa benda atau berapa kecepatan benda. Pasti kita bisa mikir kayak gitu. Jadi kalau ada mungkin motor itu yang hancur atau rusak parah, pasti kita langsung mikir, ini kecepatannya berapa? Nah, itulah yang berhubungan dengan momentum dan impuls. Kita masuk ke pengertian momentum. Jadi, momentum itu berhubungan dengan benda yang memiliki massa dan bergerak. Jadi ingat, momentum berhubungan dengan kata kuncinya, benda yang memiliki massa dan bergerak. Kalau dia memiliki massa, berarti di fisika simbolnya M. Sedangkan kalau dia bergerak, pasti dia memiliki kecepatan, dan simbol kecepatan itu adalah V. Jadi momentum berhubungan dengan fisikanya, yaitu massa dan kecepatan. Simbolnya M dan V. Oke ya dek ya. Pengertian momentum di sini kakak tuliskan, momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan, serta momentum merupakan besaran vektor. Arah vektor momentum searah dengan kecepatannya. Jadi, arah vektor momentum atau arah momentum itu searah dengan arah kecepatannya. Jadi rumusnya, P sama dengan M dikali dengan V. Dengan catatan, P itu adalah momentum.
M adalah massa, satuannya kilogram, sedangkan V adalah kecepatan, meter per sekon. Jadi dek, satuan momentum bisa langsung kalian buat. Karena momentum perkalian massa dan kecepatan, satuannya bisa kita buat kilogram, meter per sekon. Di slide kali ini, di sini deh adalah contoh impuls dalam kehidupan sehari-hari, impuls pada bola jatuh bebas. Jadi impuls itu biasanya kita bisa lihat pada pantulan bola basket. Nah, bisa diperhatikan deh ya. Jadi kalau kayak memantul itu adalah salah satu aplikasi impuls. Jadi aplikasi impuls bukan hanya bola yang memantul, tapi banyak lagi contohnya. Contohnya gini, ketika kita memukul orang atau tinju, itu adalah contoh impuls. Jadi ketika kita memberi gaya dengan kepalan tangan ke lawan kita, itu juga termasuk praktik dari impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda setiap saat. Nah, jadi itulah deh pengertian dari impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda setiap saat. Nah, untuk di rumusnya, impuls dia ke simbolnya I, sedangkan rumusnya I sama dengan F kali delta T. I impuls, F gaya, satuannya Newton, dan delta T adalah selang waktu, satuannya sekon. Jadi, satuan impuls bisa kita buat, itu adalah Newton sekon, atau kalau dia dijabarkan bisa kita buat kilogram meter per sekon. Impuls bisa juga dikatakan sebagai perubahan momentum. Nah, ini yang paling penting ya, Dek. Impuls adalah perubahan momentum. Konsep tentang impuls dan perubahan momentum dapat dipandang atau dilihat dari konsep yang muncul dari penerapan hukum kedua Newton. Jadi, bisa didapat hubungan antara impuls dan juga perubahan momentum itu jika kita lihat dari penerapan hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton kan dek sama-sama kita bisa ingat sigma F sama dengan M kali A. F gaya, M massa, dan A percepatan. Nah, untuk percepatan sendiri dek, kita sama-sama tahu. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka persamaan hukum kedua Newton bisa dibuat menjadi F sama dengan M buka kurung V2 kurang V1 per delta T. Nah, maka jika kita buat deh delta T-nya itu kita pindah ruas, yang tadinya dia bagi, kalau ketika pindah ruas jadi kali. F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurang V1. Maka sudah dampak deh F kali delta T itu adalah impuls, sedangkan M kali V2 kurang V1 itu adalah perubahan momentum. Nah, besaran F kali delta T disebut sebagai impuls atau I, yang berarti bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Jadi deh, untuk menyelesaikan soal impuls itu dia ada dua rumus atau dua persamaan yang bisa kita gunakan, yaitu I sama dengan F kali delta T, atau juga I sama dengan delta P, yaitu P2 kurang P1 atau M kali V2 kurang M kali V1. Nah, yang paling penting dek, supaya paham ini harus dicatat. Oke dek, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa nilai total momentum sebelum dan sesudah adalah sama. Jadi dek, di sini menjelaskan total dari nilai momentum, total ya, total berarti jumlah keseluruhannya. Jumlah momentum sebelum dan sesudah adalah sama.
Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa tumbukan atau benda pecah menjadi beberapa bagian dan juga contohnya penggabungan beberapa benda. Jadi hukum kekekalan momentum ini terjadi atau berlaku pada peristiwa tumbukan. Tumbukan itu bisa disebut dengan tabrakan, benda pecah menjadi beberapa bagian, atau justru penggabungan beberapa benda. Hukum kekekalan momentum. Nah, kalau kita perhatikan deh, di video ini nanti ada dia sebelum tumbukan dan juga sesudah tumbukan. Maka kita perhatikan untuk rumusannya, P awal atau sebelum sama dengan P akhir atau sesudah. PA ditambah PB itu yang sebelum tumbukan sama dengan PA aksen itu pakai tanda aksen ditambah dengan PB aksen. Kalau kita uraikan D, MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen. Nah, kalian tulis sendiri keterangannya deh ya. MA itu adalah massa A, MB itu adalah massa B. VA itu kecepatan benda A sebelum tumbukan, VA aksen itu kecepatan benda A setelah tumbukan. VB kecepatan benda sebelum tumbukan dan VB aksen adalah kecepatan benda B setelah tumbukan. Nah, itu kalian buat sendiri keterangannya, nggak semua harus kakak tuliskan di video atau slide kakak ini, kalian harus bisa menuliskan sendiri dari video ini. Oke adik ya, kalau nanti ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya kakak.